Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq al mab'uts rahmatan lil alamin. Tsumma ma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama adalah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai setiap kegiatan kita dengan mengucap namanya Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya atas seluruh limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat karunia tersebut dari hingga begitu banyak. Kemudian salat beriring salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar, kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepada Khatamil Anbiya wal Mursalin, kepada qudwatina, kepada uswatina, kepada ya khairil anam, kepada khairil khalqi, yang Allah Ta'ala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwata fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sebelumnya kita telah ya, mempelajari kitab ini sampai pada ya pelajaran bab anwa'ul i'rab wal bina. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membahas bab ini. Ya. Di dalamnya ada ta'rif. Apa arti ta'rif? Pengertian. Ya. Pengertian i'rab apa? Pengertian bina itu apa? Maka ikhwah sekalian, dalam mempelajari suatu ilmu, ya, sebelum jauh kita mempelajarinya, kita harus pahami dulu apa ya arti dari ilmu, nama ilmu itu tersebut. Belajar ilmu nahu, arti nahu itu apa? Pengertian ilmu nahu itu apa? Ya. Nah, sama seperti mempelajari setiap mawadi' atau judul-judul di dalam bahasan-bahasan di dalam ilmu nahu itu sendiri. Nah, sama halnya ketika orang mempelajari ilmu tajwid, ikhfa misalnya. Arti ikhfa apa? Pengertian ikhfa apa? Sekarang kita mempelajari ilmu nahu. Kalau dari tajwid, pengertian tajwid itu apa? Bahasan dalamnya apa saja? Nah, sebelum kemudian mempelajari ya kaidah-kaidah di dalamnya, kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Ya, karena kalau kita tidak pelajari dasarnya terlebih dahulu, makna daripada kalimat atau istilahnya, kita akan salah memahami. Seperti yang beredar di Bekasi sana, atau mungkin sebagian di Jakarta, tentang kalimat syirik, irhamukallah. Saya ingat dulu ketika awal-awal di MAIS, teman-teman ada yang dari umum. Ya. Karena MAIS itu kan sistem gugur ya. Ada yang masuk dari umum. Nggak ngerti, mungkin nggak pernah mondok sebelumnya. Tiba masuk, belajar bahasa Arab di situ. Ngomong sama temannya, ditanya sama dosen, apa arti syirik? Katanya syirik itu iri. Oh, syirik lu gitu ya. Maksudnya iri lu, itu kan keliru. Nggak mengerti istilah, nggak mengerti maksud dari makna daripada syirik. Nah, sama seperti ini. Ketika kita mempelajari bab seperti bab i'rab, ya, kita pahami apa ta'rifnya. Pengertian i'rab itu apa sebenarnya? Diingat baik-baik. Bina itu apa? Ya. Tapi di dalamnya ada ta'rif, kemudian ada tanda-tanda pembagian-pembagiannya. Ya. Ada ya, penjelasan-penjelasan terkait dengan setiap daripada bab yang telah kita pelajari. Maka itu di murojaah, dan itu faedah yang luar biasa. Dan akan sangat membantu kita eh, dalam memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena pelajaran ini, ilmu nahwu ini ibaratnya suatu rantai antara satu bahasan dengan bahasan yang lain itu saling berkaitan. Sehingga kalau kita tidak memahami bahasan mendasarnya, ya maka bahasan-bahasan berikutnya itu tuh kita tidak akan, istilahnya tidak akan nyambung istilahnya. Ya, pemahaman kita tidak akan ya tersampaikan pada bahasan-bahasan yang memang di situ kita dituntut untuk memahaminya. Tapi pada kesempatan sebelumnya kita telah masuk pada tamarin. Apa arti tamarin? Nanti-nantiannya. Istakhrij
Ya, istakhrijil asma'a al-mu'rabah wal asma'a al-mabniyah min qawlihi ta'ala falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, keluarkanlah istakhrij al-asma al-mu'rabah al-mu'ribah ya. Ini bisa dibaca mu'rabah, bisa dibaca mu'ribah ya. Ya. Al-mu'rabah wal asma al-mabniyah. Keluarkanlah isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni dari firman Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat ini ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, yang pertama silakan Abu Nufan. Ha? Ada. Mu'rabnya dengan apa? Hmm. Dia mu'rab. Hah? Mu'rab dia? Mabni. Taib. Mabninya dengan apa ini Abu Nufal? Dia mabninya dengan apa? Tanda mabninya. Kemarin kita pelajari ada tanda i'rab ada 4. Tanda bina ada 4. Fat, fathah. Itu di terakhir itu masih ada satu huruf. Alif. Di atas alif tadi ada harokat. Berarti jazm ya. Atau sukun. Maka dia mu'rabnya dengan apa namanya? Mabninya dengan jazm atau ya seperti itu. Tetapnya dengan jazm. Taib hada yang pertama hada. Yang kedua, Abu Abu siapa ini? Yang pakai peci putih. Entah ya, Abu Jamal. Abu Jamalah. Belum. Bagaimana ceritanya belum ini? Anda ya Satrio. Sama. Taib. Mas Hanif, ya? Mas Ferry, atau Pak Anwar. Silahkan Pak. Ingin Fadil. Mau respon ini. Mana Ustaz? Hah? Isim yang mu'rab. Isim yang Tadi. mu'rab, Hmm. Mabninya sudah dikeluarkan satu tadi, karena sekarang yang mu'rab. yang mu'rab itu al-bait. Al Al-bait. al-bayt. Tanda tanda mu'rabnya. Tanda mu'rabnya kasrah. Kasrah. Taib asan tabarakallahu fik. Ya, al-bayt. Biasanya kalau Mabni suatu isim bisa dimasuki oleh alif lam, maka itu pasti isim mu'rab. Ada isim-isim yang ya tidak bisa dimasuki oleh alif lam. Itu biasanya tidak bisa mu'rab. Ya, dia mabni biasanya. Taib. Yang ketiga, sama. Terserah mau pilih yang mana pada ayat terakhir ini, pada ayat keempat. Allah, alladhi. Ya, Alladhi. taib. Alladhi mu'rab atau mabni? mabni. Mab- Mabni. Taib. Mabninya dengan apa? Mabninya dengan apa? Dengan jazm. Isim Jazm. mausul, isim isyarah itu semuanya mabni ya. Dengan Ya. jazm. Ya. Mabni dengan jazm fi mahalli apa? Mahali raf'in. Mahalli raf'in. Taib. Sant barakallahu fik. Limada yuhal bi rafa'? Ini masuk dalam bahasan istisna ya. Apa? Istinaf. Taib. Kemudian selain alladhi apa lagi? Hum. Nah, Hum. Taib. Ahsan. Barakallahu fik.
Apalagi Mas, Mas Ferry tadi? Min. Min bukan isim ya. Min itu kalimat, tapi dia bukan isim. Di sini disuruh untuk mengeluarkan isim. Min termasuk dalam huruf. Ya, bukan isim. Tapi bagus. Karena Mas Ferry memahami kalau min ini, dia mabni. Tidak bisa berubah. Tapi Hasan. Tapi selain daripada hum. Ya hum lagi ya. Itu saja. Tidak ada lagi setelah itu. Nah sekarang yang mu'rab. Dari alladhi sampai akhir ayat ini. yu'in, Yu. Baik. Tanda mu'rabnya apa? kasratain, Ustaz. Kasratain. Ahsan barakallahu fik. Selain daripada ju'. Khaufin, Khaufin. Ahsan barakallahu fik. Ya. barakallahu. Min ju'. Apa arti ju'? Jauhan. Ana jauhan. Lapar Ustaz. Lapar. Ya. Apa bahasa Jawanya? Khauf. Takut. Alladhi at'amahum min ju'. Yang memberikan mereka makan dari rasa lapar. Wa amanahum. Dan menjaga mereka dari rasa takut. Khauf. Ya. Ya. Taib. Ahsantum barakallahu fikum. Mu'rabah amma biniyah. Ya. Kalimah qaum fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin ma'a bayani sabab. Ya. Apakah mu'rab atau mabni kalimat qaum pada firman Allah Ta'ala ini ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ada yang bisa menjawab? Silakan menjawab. Ya. Kalimat Mu'rab, qaum Ustaz. ini dia mu'rab apa mabni dia? Mu'rab, eh, mu'rab, Ustaz. Baik, mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Nah, Mana apa? Domah ya, domah. dhammah. Berarti kalau dhammah mu'rab. Di sini ada dua kalimat kaumnya ya. Yang pertama qaumun, yang kedua qaumin. Qaumin. Berarti dia tidak istiqomah harokatnya, berubah-ubah sehingga disebut sebagai mu'rab. Nah, karena dia bisa berubah. Nggak teguh pendiriannya. Disenggol dikit ya ngikut. Disenggol dikit ngikut. Ya, terbawa arus ke sana sini. Ya mu'rab dia. Baik. Ma'abayani sabab. Nih tadi sudah saya sebutkan sebabnya. Sudah benar tadi Abu Aisyarana barakallahu fik. Sebabnya itu berubah-ubah min qaumin. Berubah ketika dimasuki oleh salah satu awamil, pelaku. Min ini termasuk salah satu amil. Dia amil jar. Huruf-huruf jar. Taib. Pada pertanyaan yang sama lagi. Amma biniyah amma mu'rabah. Amma mu'rabah amma biniyah kalimat alladhi fi qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Apakah mu'rab atau mabni kalimat alladhi pada firman Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ma'a bayani sabab dengan membawakan keterangan sebabnya. Taib, apakah mabni dia atau mu'rab? Mabni, Ustaz. Mabni. Mabni ya. Kenapa mabni? Isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah ya, bisa. Kita diminta untuk menjelaskan daripada ayat yang ada. Ya, belajar kita menganalisis, melihat sebab, membawakan alasan berdasarkan analisis kita daripada ayat, analisa kita daripada ayat yang kita baca. Kalau tadi kan alasannya benar, dia isim mausul ya. Mausul, afwan. Oke, dia isim mausul. Itu secara kaidah yang kita pelajari. Sekarang kita disuruh untuk membawakan alasan daripada ayat yang kita baca, atau mungkin baca kitab atau baca hadis. Ada yang bisa membawakan alasannya? Alasannya jazm Ustaz. Itu tandanya, bukan alasannya. Oh, Ya, alasannya dia tidak berubah-ubah di keadaan manapun. Ya, baik itu dalam mansub tadi al-ra'aital ladzi maupun dia marfu. yukadzibu bid. Ya,
di keadaan yang dirofakkan, dia tetap di atas sukun. Nah, itu alasan. Ya. Ayat pertama dalam keadaan mansub fi mahali nasbin, karena dia menjadi objek. Pada keadaan kedua, dia menjadi apa? Ba badal. Badal atau khobar? Badal. Badal. Badal dari apa? Khobar. Oh, nah istiqomah jawaban antum ya. Tapi insya Allah kita akan masuk pada bahasanya ya. Artinya di sini marfu, ya, dia dirofakkan. Fi mahali raf'in yad'ul yatim. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Tidaknya dasar dari itu sudah kita pahami. Ya, saya rasa ini bahasan mudah. Mudah nggih, Mas Beri. Insya Allah dipahami Mas ya. Dipahami Mas ya. Baik, lanjut. Silakan baca. Fadil. Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Yanqasimul ismu bi'tibaril ifradi wa tasniyati wal jam'i ila salasati aqsamin. Mufradin wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin mislu mu'minin wa mu'minatin. Wa Lanjut. musannan, lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Wa huwa ma dalla ala snaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi mislu mu'minat mu'minani wa mu'minaini wa mu'minatani wa mu'minataini wa jam'in wa huwa ma dalla ala aksara min isnaini aw isnataini wa huwa salah satu anwa. Baik, cukup. Ya. Jadi antara juga kaidah untuk bisa baca kitab pelan-pelan bacanya. Ya. Taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in. Ya. Pembagian isim ya kepada mufrad, kalimat tunggal, kemudian kalimat yang bermakna dua, musanna, kemudian jamak. Ya. Jima, bahasanya lain itu jima. Ya, jima itu maknanya umum ya, bisa kepada situ juga. Ini menjadi jimaknya para ulama, maksudnya ijma'nya para ulama. Ini saja mungkin di telinganya orang Indonesia ya sangat berbeda. Baik. Jadi isim itu dibagi menjadi tiga. Ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya, yang ini qasimu bi'tibar al-ifrad wa tasni wal jam'i ila thalathati aqsam. Dibagi menjadi tiga. Mufradin, adapun mufrad wa huwa madalla ala wahidin aw wahidatin misla mu'minin wa mu'minatin. Adapun mufrad, maka isim yang bermakna, yang maknanya menunjukkan satu laki-laki atau satu wanita. Contohnya mukmin dan mukminah. Ya, mukmin dan mukminah. Berarti kalau kita dapati ayat ya, atau kita dapati satu kalimat dalam bahasa Arab disebutkan mukminun atau mukminin. Ini maknanya satu orang mukmin tanpa harus dibawakan padanya kalimat satu. Misalnya mukmin wahid, tidak perlu seperti itu. Cukup mukminun saja sudah dikatakan satu mukmin. Jumlahnya satu. Sama seperti saya katakan masjidun, berarti satu masjid. Ya. Saya katakan maktabun, berarti satu meja. Seperti itu. Atau maktabatun masuk itu ya. Perpustakaan. Muslim, ya. Muslimatun. Ini satu orang laki-laki muslim, Islam, dan satu orang wanita ya, yang Islam, muslimah. Jadi ada isim yang bermakna satu. Ya. Dan itu saya rasa dipahami dengan dasar bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau dikatakan meja, ya satu meja maksudnya. Ya. Ambilin meja itu misalnya. Satu meja berarti. Ambilin meja-meja itu. Berarti beberapa meja. Lebih dari satu meja. Jadi enak orang Indonesia untuk mempelajari bahasa Arab. Karena sebelumnya sempat kita sampaikan, ya, bahwasanya dasarnya bahasa Arab, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab.
Ya, makanya banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu diserap ke dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, dijadikan bahasanya. Ya, contoh paling dekatnya kursi ya. Termasuk juga kaidah-kaidah di dalamnya, sehingga mudah untuk memahami kaidah bahasa Arab. Baik. Wa musanna, kemudian tadi mufrad, sekarang musanna. Wa huwa madalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in aw wa nunin ala mufradihi. Ya. Dan musanna, musanna adalah ya kalimat yang maknanya menunjukkan dua, ya, dua orang laki-laki atau dua orang wanita dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada kalimat yang bermakna tunggalnya. Jadi kalau tadi mukminun jadi mukmina, mukmina nih di akhirnya ditambahkan alif dengan nun atau ya dengan nun. Contoh di sini kita ambil saja muslim ya. Mas Ferry, muslimun. Tadi dikatakan menambahkan alif dan nun. Muslimah, ahsan tabarakallahu fik. Ya, jadinya muslimah nih. Wan Ustadz, boleh bertanya? Silakan, silakan. Sebelum melangkah ke mustanad, untuk ke mufrad, ada Ya, pertanyaan. Biasanya beberapa contoh itu mukminun kayak gitu ya, di domahten gitu. oke. Di awal ini kenapa penulis memberikan kasroh ten seperti itu? Bahkan di mufrodin juga, sebabnya apa Ustaz? Jazakallah khair. Waalaikum. Dia menjadi badal. Ya, menjadi badal. Yang kita akan masuk pada bahasan khususnya. Nggak, terkadang saya singgung suatu bahasan yang memang harus disinggung. Terkadang saya nggak singgung. Saya hanya menyampaikan istilah daripada keadaan. Insya Allah Ta'ala kita akan masuk pada bahasanya. Sama seperti di sini, mukminin wa mukminatin. Nah, seperti itu ya. Abu Aisarana. Baik Ustaz. Ya, Ya, badal ya Ustaz. oke, badal. Taib. Kemudian ini kembali lagi di sini ya. Masanid, muslimatun. Jadikan bermakna dua. Muslimatani. Taib, ahsan barakallahu fik. Kafirun. Kafiro nggak pakai ta, kan kafirun. Kafiro itu jadi banyak artinya. Kafiro, kafironi. Taib. Kalau kafirotun, ya perempuan kafir ya. Cara mengubahnya menjadi dua, kafirota, kafirotani atau kafirota ini. Ya, muslimun, muslimani atau muslimah ini. Tetap seperti itu. Nah, ini kaidah, ya, dobitnya silakan diingat baik-baik. Tapi kemudian yang ketiga adalah jama' wa jam'in, ya, wa jam'in. Wa huwa madalla ala akthar min isnaini aw isnatain. Dan jama' dan dia adalah apa yang menunjukkan atau suatu kalimat yang maknanya adalah lebih daripada ya, dua. Berarti kalau lebih daripada dua itu sudah disebut ya jamak. Mau tiga, mau empat, mau lima, mau berapapun. Lebih dari dua sudah dikatakan sebagai jamak dalam bahasa Arab. Ya. Sholat berjamaah berarti orangnya harus tiga. Makanya ada ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu cukup orangnya tiga. Jadi dikatakan berjamaah di masjid. Ya. Ada ulama berpendapat ya orangnya tiga. Satu imam, dua jamaah. Harus laki-laki semua. Ada yang mengatakan harus 40. Itu bahasan masuk bahasan fikih. Ini dari nahwu ke fikih ini. Baik. Jadi jama' ada isim yang bermakna jama' lebih maknanya lebih daripada dua. Contohnya ya tadi di atas sudah kita dapati tamarin artinya contoh-contoh. Itu lebih daripada
Satu contoh. Yang aslinya dia tamrin. Jamaknya tamarin. Apalagi ada yang bisa membawakan jamak selain daripada tamarin? Muslimu, muslimuna. Ahsan, tabarakallahu fik. Ya. Apalagi selain itu? Mukminun. kafiruna. Baik. Ya. Ahsan, tabarakallahu fikum. Ya. Mukminat. Ya. Panjang. Mukminat. Ya. Kafirun jadi kafaroh. Baik. Wahwa salah satu anwa' dan dia ada jamak itu ada 3 jenis. Silakan baca Abu Aisarana. Wajama wa huwa ma wa huwa Wahwa thalathatu kalimah Nah, lanjut. jam'u mudzakkar salim wa huwa ma dal ala aktsar min asnaini biziyadatin. Minisna ini. Mm-mm. Kurang clear. Kurang gede. Ini biziyadati wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi mislu mu'minuna wa mu'minina wa sadiquna wa sadiqina Baik. Lanjut sampai selesai. wa jam'u mu'anatsin salimun wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi mislu mu'minatin wa sadiqatin wa jam'u taksirin wa huwa ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighatin mufradihi mislu rijalin Mufradihi. sighati mufradihi Mm. mislu rijalin wa awraqin wa kutubin. Baik, ahsan, tabarakallahu fik. Ya. Nah, jamak ini dibagi menjadi 3 lagi. Banyak pembagiannya. Di i'rab ada bagiannya, di bina ada bagiannya. Sekarang pada isim dibagi juga. Nah, kemudian pada pembagiannya dibagi lagi. Jadi bercabang-cabang dia. Nah, ini makanya saya katakan labudda minal hifz, harus dihafalkan. Ya. Baik. Nah, jamak mudzakkar salim. Ini pertama adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Filsuf salimnya itu karena dia tidak rusak jamaknya, teratur. Maka dikatakan sebagai salim, selamat. Selamat dari perubahan, selamat dari rusaknya kaidah. Ya. Maka dikatakan salim. Salim di sini menjadi khobarnya, ya. Jamak mudzakkar salimun. Jamak muannas salimun. Jamak mudzakkar salim wa huwa ma dalla ala aktsar min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Yaitu adalah ya isim yang bermakna lebih daripada satu dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada kalimat tunggalnya. Contohnya mukminun jadi mukminuna. Tadi kalau musanna berarti ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Maka jamak ditambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Hanya saja harokatnya yunasib, dicocokkan. Kalau waw dicocokkan dengan dhammah, kalau ya dicocokkan dengan kasrah. Ya, pada bahasan musanna beda lagi. Ya, bisa diperhatikan ya, dianalisa sendiri. Kemudian wasadiquna, apa arti sadiquna? Orang-orang yang jujur ya. Sadiquna. Sadiqina sama. Pak Sodikin kan ada ya. Pak Solihin, Pak Sodikin. Ya.
Paman saya itu dikasih nama bahasa Arab semua. Mansur, Masya Allah. Mendapatkan pertolongan artinya. Alimun, ya. Itu. Ada yang namanya isfa. Ya. Isfa artinya kesembuhan. Nur aini, cahaya mataku. Baik. Wa jama'u muannasin salimin. Kemudian tadi jamak mudzakkar salim, maka kalau kita jumpai ya bentuk kalimat yang serupa seperti mukminun, ya mukminain, mukminina, shodiqun, shodiqin ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Maka dilihat kalau sudah ada ya dengan nun di belakang, harokatnya cocok dengan ya sukun itu sendiri atau wawu sukun itu sendiri, maka itu pasti jamak mudzakkar salim. Mungkin dapat dalam Al-Qur'an, ya, muslimun, kafirun, musyrikun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kafirun berarti di sini jamak mudzakkar salim. An-nas jamak mudzakkar salim bukan? Bukan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lagi selain itu? Ada yang bisa membawakan. Ada banyak ya dalam Al-Qur'an. Qanitat, nah itu masuk jamak mudzakkar itu ya, apa namanya? Muannas salim nanti. Ada ayat yang sering saya bacakan dalam salat. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Seterusnya itu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim semua itu. Sampai seterusnya. Wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira. Nah, baik, itu dalam surat Al-Ahzab. Kemudian jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Jadi tadi atas mudzakkar salim artinya jamak laki-laki yang selamat. Ya, bentuk jamak yang bermakna laki-laki ya yang bentuk kalimatnya itu selamat dari perubahan. Dia tetap pada kaidah. Sekarang jamak muannas salim yang tetap pada kaidah juga. Wa huwa majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ya. Nah, itu adalah jamak yang maknanya ya itu jamak yang apa namanya? Ditambahkan padanya alif dan ta pada kalimat mufradnya. Jadi kalau kalimat mufradnya mukminatun jadi mukmina, mukminat. Ya, mukmina, mukminat. Karena di sini ditambahkan apa? Ta dengan alif. Jadi mukminat. Ya. Muslimatun jadi muslimat. Kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, sering kita dengar itu. Pada kaum muslimin dan kaum muslimat, nah, itu jamak dua-duanya. Maka ini cirinya di sini. Di akhirnya ada alif dengan ta. Akhirnya ada alif dengan ta. Ya. Alif, harokat sebelumnya dicocokkan dengan alif itu sendiri, itu fathah. Kemudian ada ta. Ya. Taknya bukan tak marbutoh, tak asli. Ya. Maka ini jamak apa? Mu'anas, mu'anas salim. Taib. Banyak ya, musyrikat, ya, kafirat, munafiqat, ya, qanitat, taibat, abidat, taibat, abidatin, saihatin, thayyibatin, wa abkaro. Nah, itu semuanya itu jamak mu'anas, mu'anas salim. Dalam surat apa itu? Tahrim ya. Nah, baik. Saya kadang ingat tahu ayatnya tapi lupa nama suratnya. Memang problem menghafal Quran itu ya di murojaah. Ya, ibaratnya telah melewati suatu tumpukan eh, tanah, di depan kita ada tumpukan tanah yang besarnya sebesar gunung. Itu murojaah berat. Baik. Nah, ini jamak muannas salim. Kemudian jamak terakhir jamak taksir. Nah, kenapa dikatakan taksir? Taksir artinya rusak dari kata maksur. Ya. Kassaro yukassiru taksir. Ya, wazannya fa'ala yufa'ilu
taf'il. Kalau tadi mudzakkar dari kata dzakkara yudzakiru mudzakkar. Ya. Annasa yu'annisu mu'annas. Sekarang kasara yukassiru jadi taksir. Dan taksir di sini pun kalau kita belajar dalam ilmu shorab, bentuknya bentuk masdar. Ya, masdar asli ya. Artinya rusak. Ya, tidak sesuai dengan kepada kaidah. Bentuk kalimatnya rusak. Entah itu dikurangkan kalimatnya, kalimat aslinya, atau ada penambahan pada kalimatnya untuk bisa bermakna jamak. Ya. Wa huwa madalla ala aktsar min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sigati mufradihi. Ya. Jamak taksir adalah apa yang menunjukkan pada lebih daripada dua laki-laki atau dua wanita dengan perubahan pada bentuk kalimat mufradnya. Jadi pasti ada perubahan. Ya. Entah pengurangan karena jamak seperti itu ya, jamak taksir ya. Untuk menjadi bermakna jamak terkadang ada pengurangan atau ada penambahan. Ya. Pengurangan atau ada penambahan. Contohnya, rijal banyak dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya juga ada kisah Umar bin Khattab ya, di hadapan para orang kafir. Apa kata Umar? Aminkum rijal. Di hadapan seluruh pasukan kafir. Apakah di antara kalian ada laki-laki? Dianggapnya wanita semua depannya. Cara membuat nyali musuh itu ciut. Tapi rijal, apa arti rijal? Para laki-laki, para laki-laki. Bentuk mufradnya apa? Kalimat tunggalnya apa? Rojulun. Ya, jadi ada rojulun, ada rijlun. Nah, itu hati-hati kalau baca kalimat, baca kitab gundul. Ada yang baca rijlun, rojulun. Insya Allah itu tidak akan salah membaca kalau kita sudah terbiasa. Nah, bentuk mufradnya rojulun. Ya. Ketika menjadi jamak ditambahkan apa? Alif. Dan harokatnya pun berubah. Rusak dia. Dan ini tidak memiliki wazan tetap. Jamak taksir ya tidak memiliki wazan tetap. Sehingga dikatakan taksir, rusak. Ya. Kemudian auraq. Auraq ini jamak dari waraqun. Waraq artinya daun atau kertas. Auraq dedaunan ya, atau kertas-kertas. Awalnya waraq ya, tidak ada penambahan sama sekali. Ketika menjadi jamak ditambahkan padanya alif, kemudian padanya hamzah dan disukunkan. Jadi auraq ya. Kemudian kutubin, kutub. Apa arti kutub? Kutub utara. Kutub dari kata kitab. Kutub artinya buku-buku. Nah, di sini ada pengurangan. Dikurangi apa? Alif. Ya, kitabun, ya kan panjang. Tapi di sini dikurangi dan diubah harokatnya. Nah, ini makanya kita katakan tadi disebut sebagai taksir karena dia berubah. Ya, rusak. Ya, aturannya rusak. Ya. Tidak ada kaidah dasar dalam hal jamak taksir. Hanya saja para ulama sempat membukukan kaidah-kaidah ya, jamak taksir. Dan itu sebenarnya tidak baku juga. Karena terkadang dia bisa mengikuti wazannya tersebut dan terkadang tidak bisa. Ya. Hanya pada kalimat-kalimat khusus saja. Tidak umum. Tidak semua kalimat yang sama seperti rojulun bentuk jamaknya rijal. Kemudian warukun bentuk jamaknya auraq. Nanti kita akan dapati itu ya, seiring berjalannya waktu bertambah juga faedah yang kita pelajari. Intinya di sini mempelajari bahasa Arab seperti itu ya, berbanyak perbendaharaan terhadap kosakata. Sama dengan ilmu nahwu pun kosakata juga. Ya. Kalau kita pahami kosakatanya keseluruhan daripada kalimat yang sedang kita bahas, insyaallah taala kita akan paham apa yang sedang diterangkan. Seperti itu pelajari bahasa. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ini ya? Ustaz, itu untuk apa ya? jamak muannats salim itu tidak ada ciri yang menggunakan atun. Menggunakan apa? Atun biasanya. Akhiran atun. Akhirannya solihatun. Ya, di sini penulisannya solihatin.
Oh iya. Jadi harokatnya itu tidak berpengaruh ya. Ini menjadi pokok bahasanya di sini, penambahan alif dengan ta. Ya. Intinya akan kita dapati bentuk mu'annas salimnya itu mukminatan. Mukminatan akan pernah dapati. Karena mu'annas salim nanti kan kita pelajari dia dinasabkan dengan kasroh. Saya pernah ngajar di suatu pondok ya. Ustadznya ngajar nahu. Udah bertahun-tahun ngajar nahu, dia pahami kalau jamak mu'annas salim itu bisa mansub. Ya, dia pahami jamak mu'annas salim itu bisa mansub. Nggak bisa mansub. Afwan, nggak bisa fathah, hanya bisa kasroh. Jadi di sini pengarang hanya membawakan contoh yang bentuknya eh, kasroh ya. Ya, akan kita dapati juga bentuk-bentuknya yang jamak muannas salim yang bentuknya harokat akhirnya itu dhammah. Ya, dhammah maupun kasroh sama saja. Intinya di cirinya itu di akhirnya ada alif dan ta. Alif dan ta saja Ustaz. Ya, cirinya itu ya. Ya, to itu cirinya. Insya Allah kalau dapati kalimat seperti itu, maka sudah bisa dipastikan itu adalah jamak muannas salim karena sangat jarang kita dapati kalimat yang aslinya pada huruf terakhirnya itu ada alif dengan ta, sangat jarang. Maka bisa kita pastikan kalau kita jumpai kalimat seperti ini ada alif dan ta di akhirnya pasti itu jamak muannas salim. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Sampun? Hmm. Yakfi? Yakfi artinya cukup. Yakfi? Yakfi. Baik, sampun, sampun. Wadih, wadih. Mafhum? Baik. Nah, mau bertanya? Ada tadi yang membunyikan ini umu isyarana. Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Saya rasa itu jelas. Ya. Kalau gitu kita anggap ini semua telah jelas. Jadi isim dibagi menjadi tiga, ada musanna, ada mufrad, ada jamak, dan pada jamak dibagi menjadi tiga lagi, ada jamak salim, mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi sudah kita sebutkan kenapa dikatakan salim ya, kenapa dikatakan taksir. Ya. Kenapa dikatakan mudzakkar ya? Karena memang maknanya itu untuk laki-laki, laki-laki yang mukminun para laki-laki. Kenapa dikatakan muannas? Karena maknanya itu untuk wanita. Ya, mukminat, shadiqat. Taib, an-nisa artinya apa? Perempuan itu jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim? Jamak taksir. Jadi jamak taksir. Sekalipun ya, maknanya para wanita. Di jamak taksir. Sampai-sampai para ulama menyebutkan kalau an-nisa itu kalimat yang tidak memiliki dasar mufradnya, tunggalnya. Jadi dia berdiri sendiri an-nisa. Heeh. Taib. Ya saya rasa sampai di sini saja dulu. Ya, semoga ini bisa dipahami dan kita praktekkan nantinya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Stop recording Mas ya.